percaya Yesus itu bukan halusinasi. Kehidupan kekal itu realita karena firman Allah menulisnya. Jangan kita percaya, cuman percaya lip service saja. Di bibir berkata aku mau ke surga, tapi gak pernah jadi realita. You're not happy about it. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu seperti air yang mengalir. Saya harap apa yang diajarkan 3 minggu berturut-turut ini membuat setiap firman itu bisa natural. Menyegarkan ketika engkau teguk dan membacanya. Ya, minum dulu. Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Maleaki. 5 sampai Sakaria dan Maleaki, 6 buku yang kurang familiar, tapi masing-masing kitab itu tiada duanya. Kenapa dia ada di sana di antara 66 buku? Pasti ada sesuatu. Sedangkan yang repeat order aja seolah-olah mirip aja, benar-benar dari sudut pandang yang berbeda. Masing-masing mengcover sesuatu yang tidak di cover yang lainnya, meskipun ceritanya sama. Misalnya Perjanjian Baru, Injil kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kitab-kitab yang kita segera akan cover ini yang segera kita akan bahas. Benar-benar istimewa. Jangan kita itu tebang pilih. Oh aku suka Perjanjian Baru, gak suka Perjanjian Lama. Gak bisa. 66 ini menjadi Alkitab. Masa kita tolak sebagian Tuhan? Yesus adalah firman. Orang yang menolak sebagian Tuhan, menolak seluruh Tuhan. Nggak bisa. Aku nggak suka kitab itu. Nggak kurang ngerti aku. Bukannya justru membuat kita study, membuat kita jadi sungguh-sungguh. Tahukah Anda? Perkara-perkara hebat dibangun di atas dasar pemikiran yang sulit. Bukannya itulah tujuannya kita belajar di sekolah. Bukan supaya kita rumit, supaya kita canggih. Aku nggak suka Perjanjian Baru. Ada orang yang suka Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama ada story, cerita. Dan kayaknya Tuhan Perjanjian Lama itu lebih sangar. Tuhan Perjanjian Baru lebih soal ampuni, kasih, cupu sekali bahasa anak-anak muda. Kayak gituan. You cannot. It's all about God. In fact, kitab Kejadian sampai Wahyu itu semuanya Yesus Kristus setiap halamannya. Kalau mau jadi seperti Tuhan Yesus, jangan setengah. Mari kita akan belajar dari Nahum, Habakuk dan seterusnya. Nahum, ini adalah satu kitab nabi yang ditulis oleh seorang nabi, namanya Nabi Nahum. Munculkan di situ ya. Munculkan di sana. Pesan yang ada di dalam kitab Nahum ini sangat kontroversial. Karena di sana Tuhan seolah marah-marah. Bahkan ayatnya pun kalau kita itu tidak aman sama Tuhan, kita bisa salah sangka. Orang bisa bilang Tuhan kok gitu ya. Kok kejam sekali. Tapi Nahum berisi kesucian Tuhan Yesus. Nahum ini pesannya begini, Yesus itu adalah pembela orang-orang yang berlindung kepadanya. Tapi Yesus adalah pembalas kepada para musuhnya. Jadi jangan sampai kita menemukan diri kita di sisi yang salah. Saya sarankan, kalau ada orang berkuasa, jangan kita lawan. Dan kalau kita tahu Tuhan itu yang pegang kunci hidup dan mati, jadilah sahabatnya, jadilah temannya, jangan jadi musuhnya. Gak enak jadi musuh Tuhan. Hanya perbedaannya Tuhan dengan misalnya di dunia ini pejabat-pejabat yang abuse power atau yang menyalahgunakan kuasa, Tuhan itu adil sifatnya dan Tuhan itu suci. Jadi tidak ada amoralitas pada Tuhan, tidak ada korupsi. Tapi kalau kita menjadi musuh Tuhan, good luck my friend. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Allah lawan kita, siapapun memihak kepadamu, good luck to you.
Gimana caranya kita memusuhi Tuhan? Saya belum masuk ke ayatnya Nahum dulu, saya cross check dulu di Perjanjian Baru. Yakobus berkata, dengan bersahabat dengan dunia. Tahukah kamu, ini saya mengutip kitab Yakobus, bahwa persahabatan dengan dunia atau hawa nafsu adalah perseteruan dengan Allah? Tuhan tidak lihat Kristennya dulu. Tuhan lihat buah-buah rohnya. Adakah buah-buah pertobatan? Jangan main Kristen-Kristenan, malah nambah dosa tuh orang Kristen yang ngaku-ngaku tapi perbuatannya beda. Dia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Gak boleh orang sebut dirinya Kristen, tapi hidup tidak takut akan Tuhan. Itu yang membuat banyak orang non-Kristiani salah paham kan. Orang-orang gitu tuh ketambahan dosa, menyebabkan orang salah masuk ke neraka karena salah paham sama Tuhan gara-gara dia. Itu dosanya berat orang kayak gitu. Makanya orang Kristen yang ngawur dengan orang yang tidak Kristen dan ngawur, mana lebih berat? Orang yang tahu kebenaran lebih berat. Kepada siapa dipercayakan lebih banyak dituntut dari orang itu. Tahukah jadi orang Kristen itu tanggung jawab? Itu bukan status. It's a duty, responsibility. Nahum ini yang menulis Nabi Nahum. Dia bicara tentang keadilan Allah. Keadilan Allah tidak sama dengan yang disebut manusia fair. Tuhan gak fair. Fairnya Tuhan jangan digurui karena dia itu hakim tertinggi. Dan dia itu gak pernah salah. Nah, kalau Tuhan main kuasa gak mungkin dia turun ke dunia. Tuhan gak bypass sistemnya loh. Bumi langit ini ada peraturannya. Tuhan turun tangan dan dia mati bagi umat manusia. Gak main simsalabim, abracadabra. Lenyap sudah mulai dari baru kayak orang kalau main game tuh reset, ulang. Tuhan gak gituan. Tuhan tuh responsible dengan ciptaannya. Makanya Nahum berkata, you don't play with God. Nahum versi Singapura, no play ya. Jangan main-main sama Tuhan. Tapi di sini kita harus mengerti pertanyaan ini dulu. Apakah kita sudah hidupnya berdamai dengan Allah? Atau kita masih mencobai dia on a regular basis atau secara regularly atau secara teratur kita mencobai dia. Kita baca ayatnya ya, maksudnya apa? Yesus adalah pembela orang yang berlindung sama beliau. Tapi dia pembalas kepada musuhnya. Siapa musuh, siapa kawan? Neither. Ingat Yosua? Cross check lagi. Waktu dia melihat panglima bala tentara Tuhan, melihat Yesus Kristus di perjanjian lama. Itu Yesus, sebelum namanya Yesus diberi oleh Gabriel, Yesus itu sudah ada. The person of Jesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Alpha Omega, yang awal dan akhir, tak ada silsilah. Tapi waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, menghunuskan pedang, Yosua itu bersujud, lepaskan kasut sandal. Dia menyembah. Dia tanya, lu lawan atau kawan? Tuhan dengan wibawa berkata, neither, aku bukan kawanmu. Jangan sok akrab. Aku juga bukan lawanmu. Tergantung, it's all up to you. Kamu jadi lawanku atau kawanku? Seharusnya aku yang tanya, kamu lawan atau kawanku? Oh, my God is so cool. Neither. Aku bukan lawan atau kawan. Semua tergantung respon hatimu hari ini. Tergantung pilihanmu. Yesus itu ya, pribadi yang paling cool, yang paling keren. Mari kita baca ayatnya Nahum pasal 1 ayat 2 lalu lompat ayat 7. 2 ayat saja saya gabung jadi satu waktu saya membacanya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Ya kan, saya sudah peringatkan. Ini ayat bahaya kalau orang menyalahgunakan. Ya toh lihat itu. Tuhan itu penuh dengan marah. Ngamukan Tuhan itu. Enggak, lain Tuhan itu enggak emosian kayak kita. Amarahnya itu selalu suci. Kalau kita, amarah manusia enggak mengerjakan kebenaran. Karena manusia itu enggak bakat emosian. Emosian itu biar untuk Tuhan. Tuhan itu selalu tahu remnya. Kita nggak tahu. Oke, saya ulang. Lihat, Tuhan itu Allah cemburu, yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam. Kalau Tuhan aja pendendam, apalagi gua gitu ya. Nggak boleh, kalau kita pendendam itu namanya kepahitan. Kalau Tuhan pendendam itu namanya Tuhan itu akan menegakkan keadilan. Tuhan itu profesional, nggak personal kalau dia ngamuk sama orang. Kalau kita selalu personal. Bahkan di dunia profesional pun tersinggung aku. Terlalu emosian, mana bisa Tuhan angkat. Kecentok masalah terus menerus kalau saya dan Anda itu biasa sentimental dalam segala sesuatu. Lihat Tuhan. Tuhan tidak pernah benci seseorang. Tapi jangan main-main sama Tuhan.
Pendendam itu artinya, I will not allow any wrong. Aku tidak akan izinkan kesalahan itu bisa bypass aku dan seolah-olah tidak terjadi. Never! Tuhan enggak, bahasa Ibraninya, Tuhan kagak lali. Campuran dikit Jakarta, Surabaya. Tuhan enggak pernah lupa, LUPA. Nah ini kan kita kan suka kan. Bagus Tuhan, berarti musuhku akan kau hukum. Senang kita kalau orang lain punya dosa gak dilupakan. Tapi kalau ini giliran kita berkata, ayolah Tuhan jangan diingat. Manusia itu kurang fair. Nanti saya jelaskan, Nahum ini ajari kita fair versinya Tuhan. Sekali lagi Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Lalu lihat, Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Baca Nahum, kita mau tidak mau introspeksi. Kita itu siapa di hadapan Allah. Ini Nahum punya suara murka. Karena dia nabi kan, dia meneruskan atau menjadi lidah bibir Allahnya. Murka Tuhan di kitab Nahum itu bukan untuk orang-orang Kristen yang bergumul untuk setia. Bukan mereka yang pernah bersalah namun menyesali kesalahannya mau hidup baru. Bukan mereka yang jatuh bangun dalam dosa sekalipun mereka sudah berupaya berusaha kadang-kadang gagal pula. Bukan. Kalau yang kayak gini Anda merasa dimurkai itu bukan Tuhan. Itu pendakwamu si setan sedang menuduhmu. Tapi murka di Nahum ini Yesus yang ngamuk itu kepada orang yang sengaja bertubi-tubi menantang Allah. Lalu gak tahu diri setelah menantang Tuhan. Merasa diri di atas segalanya. Dan menyamakan dirinya dengan Allah. Orang kayak gini Tuhan akan kasih talak 1, 2 dan Tuhan akan terus memberi peringatan SP1. At some point Tuhan akan berkata, mari kita beradu. Good luck to you. Tuhan tidak akan langsung main hukum. Karena Tuhan itu tidak main hakim. Tapi Tuhan itu adil. Karena itu segala sesuatu bukan hanya akan indah pada waktunya. Di sisi Tuhan selalu indah, di sisi orang yang dihukum segala sesuatu akan ngeri pada waktunya. Kalau orang itu di sisi yang salah. Karena ngeri bagi orang yang salah, itu indah bagi orang yang dibenarkan. Karena berarti hari itu terjadi pembelaan Tuhan. Saya ajak Anda untuk cerna sesuatu. Di sini, ajak mikir. Makanya itu, saya nggak mau jadi orang yang pendendam, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan bisa handle emosian, saya nggak bisa. Saya fokus aja di departemen kasih dan mengampuni dan jadi pinter. Karena dulu pernah dizolimi. Kita ini diciptakan Tuhan itu punya roh. Dan kalau Roh Kudus itu kita izinkan memerintah di dalam roh kita. Dan kalau roh kita dikasih makan firman, kita itu bisa self upgrade. Kayak HP Anda loh tiba-tiba malam hari dia tanya boleh gak self upgrade kalau Anda serahkan setirnya kepada operatornya. Nanti besok pagi tiba-tiba sudah ke upgrade semua. Ya kan betul ya. Kita itu kalau pernah disalahi, ditipu. Kalau kita bisa jaga hati dengan segala waspada dan tidak menjadi orang yang kepahitan dan trauma. Tapi orang yang bisa belajar dari kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Kita bisa self upgrade. Sehingga nanti waktu kita bangun tidur keesokan hari, karena kita jalan sama Roh Kudus, besok pagi kita sadari bahwa pemahaman kita, kepandaian kita, keputusan hidup kita, dan kebijakan kita, hemat atau hikmat kita, tiba-tiba sudah jadi 2.0 atau 2.0. Gak seperti kemarin. Paham maksud saya, kalau misalnya ada orang pernah salahi saya gak bodoh lain kali saya bisa disalahi dengan cara yang sama. Saya ampuni orang itu, saya lupakan, saya tidak benci dia, saya menolak untuk kepahitan, tapi sayanya yang dapat berkat lewat pengalaman yang tidak mengenakkan itu, saya jadi lebih pintar. Yang nanti akhirnya saya tidak akan sentimen kepada orang itu yang pernah merugikan aku, atau yang pernah larikan uangku, atau yang pernah tipu aku, tidak. Menjadi prinsip hidup bukan karena trauma, tapi saya di-upgrade oleh Kristus jadi lebih cerdik namun tetap tulus. Dan prinsip saya itu nanti akan rata sama rata diterapkan baik kepada orang yang pernah tipu saya maupun orang netral atau orang baru. Sayanya yang jadi pintar.
Nahum ini mengajari kita bahwa bidang emosian, mendendam, membalas itu urusan Tuhan. Pembalas, saya garis bawahi kalau di dalam Alkitab saya, kata pembalas saya garis bawahi. Pendendam, saya tulis di Alkitab saya, coret-coretan. Ini God's right, ini adalah haknya Tuhan. Balas, dendam, pembalas, pendendam. Itu kalau kau gabungkan kan balas dendam. Saya tulis di sana God's right. Ini porsi Tuhan. Ini bukan porsinya Philip Mantova. Saya nggak bagus di departemen ini. Ini bukan termasuk bakat alam. Bakatmu apa? Aku bakatnya nyanyi, nari, bisnis. Bakatmu apa? Bakatku tuh mengingat kesalahan. Bakat alamnya apa? Aku ini pembalasan pendendam. Tuhan gak pernah kasih karunia itu dalam hidupmu. Jangan kau coba-coba. Jadi saya tulis di Alkitab saya coret-coretan. Yang bagian pembalas, pendendam itu saya tulis ini milik Tuhan. Saya gak mau ikut-ikutan. Tugas saya adalah self-upgrade. Pengalaman terburuk pun saya akan berupaya untuk tetap menjadi orang positif. Bukan jadi orang positif, jadi orang yang lugu, gak belajar dari kesalahan masa lalu, bukan. Self-upgrade. Segala sesuatu, semua yang terjadi di hidupku akan kujadikan berkat di hidupku. Itu akan menjadi either berkat sungguhan atau menjadi berkat terselubung lewat suatu pengalaman yang menyakitkan. Tetapi karena itu saya lain kali tidak akan kena kutukan yang sama. Segala sesuatu semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau, berhenti. Ajarku menyadari kau, yang kusadari adalah Tuhan. Selalu sertaku, beri hatiku selalu, ini dia, bersyukur bukan mengeluh. Karena rencanamu positif sekali, indah bagiku. Itu lagu bagus sekali. Mengingatkan kita semua yang terjadi, termasuk yang negatif sekalipun. Aku terima. Kalau belum kan aku jauh lebih pintar, harusnya tidak terjadi. Kalau sudah kejadian ya mau dipersoalkan, buat apa? Terima saja. Terima setiap pengalamanmu gagal. Dirugikan orang, kalau sudah kejadian, terimalah itu sebagai teman. Dan semua yang terjadi ini mengajarimu sesuatu. Dan otomatis membuat kita upgrade. Dan apa yang saya terima, upgrade yang terjadi dalam diri saya itu membuat saya menjadi sebuah prinsip yang tiada duanya yang saya terapkan bukan hanya kepada orang tertentu, pada semua orang. Saya tidak mau jadi produk trauma, sentimen dengan orang tertentu. Saya akan terapkan ke semua. Itu orang Kristen. Pembalas pendendam bukan fokusnya. Tuhan itu baik, itu fokus kita. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Waktu kita susah cari Tuhan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itu adalah tujuan kita. Mengenal Tuhan. Karena kita kenal Tuhan dulu lewat pengalaman ini. Aku diproses. Ini diizinkan. Tapi sekarang aku jauh lebih mengenalmu. Dan mengenal jalan-jalanmu. Nahum itu powerful sekali. Selain itu saya pelajari sesuatu. Bahwa kalau Tuhan yang membalaskan dendam, Tuhan bisa lebih kejam dari siapapun juga. Jangan sembarang bilang gini ya. Tuhan bisa lebih kejam dari siapapun juga. Makanya lebih baik jangan saya tanggung kalau saya yang hukum. Masa sih? Ayatnya mana? Bukankah Yesus berkata, kamu jangan takut sama manusia ya. Cross check ya ke perjanjian baru. Karena manusianya bisa bunuh atau binasakan tubuh. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa orang itu bisa melemparkan roh dan badan seseorang ke dalam lautan api. Kalau kita emosian gitu pasti dari akar dosa. Kita Adam dan Hawa. Kalau Tuhan yang emosian, dia itu selalu benar. Tuhan gak pernah emosian. Sepanjang hidupnya di atas muka bumi sebagai anak manusia, Tuhan cuma ngamuk sekali. Itu pun bukan orang yang dia gebukin, tapi meja yang dia tunggang balikan. Kau jadikan rumahku sarang penyamun. Sekali lagi itu bukan lewat tindakan, tapi perkataan dia tegas dan pedas. Dia berkata, kalau kamu sesatkan salah satu dari anak kecil ini, lu lebih baik kasih batu kilangan yang berat itu loh. Cemplungin setelah dililitkan ke lehernya ke dalam dasar lautan atau sungai. Daripada kamu sesatkan salah satu anak-anak ini. Tuhan bisa bayangkan itu.
Lebih baik dililitkan batu kilangan. Jangan main-main. Kalau Tuhan yang membalaskan, dia jauh lebih kejam dari siapapun juga. Cuman kalau Tuhan menghukum itu berdasarkan keadilan, beneran, kebenaran. Makanya dia tidak pernah salah. Kalau kita kan biasanya personal. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak mau mendendam sebagai orang Kristen. Karena saya tidak mau lakukan tugas Tuhan. Kalau saya lakukan tanggung. Cubitan saya hanya bisa membuat orang sengsara di bumi. Tuhan yang bisa menghukum orang secara kekal. Makanya kalau Anda melihat orang setelah orang itu berbuat salah pada seseorang kok bisa hidup enak itu. Justru tadi kebaktian pagi saya jelaskan. Saya justru ngeri. Mendingan orang itu langsung diproses sama Tuhan Yesus. Kalau dibiarkan seolah dia hidup enak. Itu depositonya gak dicairkan. Itu bunga hukumannya tinggi. Paham ini Bapak Ibu. Kalau sampai kita yang buat salah. Lalu seolah-olah tidak ada apa-apa. Seolah-olah sorga tidak berbuat sesuatu. I'm fine, thank you. Be careful, my friend. Be careful, my friend. Ya. Be careful, be very careful. Hati-hati. Berarti Tuhan mendiamkan. Berarti ujungnya itu hitung-hitungannya luar biasa. Kalau orang itu hidupnya gak keruan. Dan dia berbuat yang onar semena-mena dengan sesamanya. Tapi dia hidupnya seolah-olah jaya raya. Hati-hati. You cross that border called death. Kematian. Itu imigrasi one way, no turning back. Berarti Tuhan menunggumu di sana. Saya lebih suka kelihatan orang salah itu langsung dipukul di hidup ini. Berarti sudah langsung selesai. Makanya kalau saya sama Tuhan, kalau engkau mau disiplin aku sekarang cuci bersih daripada nanti di sana Tuhan berkata, I'm waiting for you on the other side. Makanya orang mati itu ngeri sedap. Sedap bagi orang yang terima Tuhan. Ngeri bagi orang yang masih punya perhitungan dengan yang Maha Kuasa. Nahum menjelaskan kepada kita, Yesus itu sedap bagi orang yang berlindung kepadanya. Sekalipun kita tidak sempurna. Kalau kita rendah hati. Kita tidak menantang, kita mau belajar, kita mau dibentuk, diproses sama Tuhan. Tapi dia ngeri bagi para musuhnya. You choose today. Are you a friend of God or are you his enemy? Amin Bapak Ibu. Ya, Nahum ini luar biasa. Membuat kita rasa aman. Oh ya Tuhan, kalau begitu saya tidak perlu balas. Saya tidak perlu membalaskan yang jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadaku. Aku aja yang hari ini ngerti bagaimana menjaga diri. Kau tuntun aku, ajari aku. Aku tidak perlu. Saya tidak perlu worry. Di dalam tubuh kita, saya curiga, siapa di sini seorang neurolog atau yang otak, justru harus ajari saya, ajari kami. Kami ini awam, secara medis tidak ngerti. Tapi saya curiga, di dalam otak kita, Tuhan pasti ciptakan satu kotak untuk menyimpan kesalahan orang. Dan kotak itu kalau enggak terus kau bersihkan, makanya Tuhan juga ciptakan misalnya untuk bisa membuat semua yang namanya syaraf-syaraf kita itu rileks, namanya tidur pulas. Lihat ya, Anda bisa emosi hari ini, besok kan lebih mending. Tapi kalau Anda simpan kerak itu di bawah, lama-lama tidur pun tidak akan pulas. Jadi saya curiga ada kotak atau ada space atau ada tempat di dalam otak kita untuk menyimpan kesalahan, baik kesalahan sendiri atau orang lain. Dan itu harus selalu di flush. Harus di flush terus. Makanya Tuhan bilang 7 kali 70 kau ampuni. Kalau enggak, saya curiga setelah satu titik tiba-tiba Anda akan kena serangan kecemasan. Penyakit mental itu mulai masuk. Kalau itu mulai penuh. Atau mulai setengah penuh aja atau mulai penuh. Be careful. Saya curiga. Tolong confirm ke saya betul atau enggak kalau Anda seorang dokter. Makanya Nahum itu mengajari kita. Surrender to me. Give me your enemy. I know how to deal with them. Just take care of your own life. Jaga hidupmu aja. Serahkan musuhmu kepadaku. Lah Tuhan, terus musuhku enggak dibuat mati, dibuat bertobat, akhirnya jadi saudara segereja. Ya sudah, Tuhan selalu benar, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan berkatmu. Amin Bapak Ibu.
Oke, lanjut ya. Setelah Nahum, Habakuk. Habakuk ini penulisnya adalah Nabi Habakuk. Pesan terutama di dalam kitab Habakuk ini adalah Yesus adalah sumber sukacita kita. Yesus adalah, dan juga Yesus adalah Tuhan yang pegang kendali saat kita tidak mengerti. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak atau belum ku mengerti. Engkau telah berfirman di Habakuk banyak, memberi masa depan. Kalau yang ini Yeremia. Yesus adalah sumber sukacita kita. Di Habakuk ada ayat di pasal 3 ayat 17-19 bunyinya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ngecewain sekali ya. Pohon ara itu kan yang dicari bunganya, nggak ada malahan. Produk unggulan pohon anggur ya bukan carangnya ya, anggurnya nggak ada. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ladang-ladang itu ada di situ dibajak sawah kan tujuannya kasih makanan. Kan bukan untuk orang lari-lari, anak kecil lari-lari di situ. Enggak ada. Yang kau harapkan ekspektasi enggak di situ. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kandang tempat hewan, kandangnya ada, hewannya enggak ada. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ini enggak masuk akal. Kalau sebagai teori mudah, tapi waktu kita alami, kita kerja-kerja enggak ada hasilnya. Kita nginjil-nginjil tidak berhasil. Kita doa-doa-doa bukannya orang berubah. Malah justru suami tambah kasar. Tapi aku akan bersorak di dalam Tuhan. Gimana caranya? Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, tolong digaris bawah. Alasan beria-ria diberikan. Kita itu sudah di titik aman orang yang sudah bertuhan. Yaitu pada Allah yang menyelamatkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, let me remind you, izinkan saya mengingatkan. Anda itu, kita tuh bergumul di dalam hidup ini seperti semacam sandiwara. Tahu gak semua ini sia-sia? Semuanya ini sia-sia. Di dunia ini kita hanya merebut jiwa sebenarnya intinya. Karena hanya itu yang kita bawa. Di samping hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa cipta hubungan Tuhan dengan orang lain. Sebenarnya apa sih yang kita bawa? Badan juga kagak, debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Suksesmu diturunkan ke anak cucu, mati semua nanti. Atau Tuhan datang kembali, ditinggal semuanya. Gak ada orang yang tinggal, pergi. Oh tunggu. Aku turun dulu, kenapa? Ambil tasku. Waktu nanti diangkat, rapture, pengangkatan, ada pertemuan di udara. Tunggu dulu. Aku mau ambil mobil kesayanganku. Rumah pun kau tinggal. Sebenarnya ya, sukacita itu cuma satu hal. Kita semua itu akan ke sorga. Wow, listen to me. Jelek-jelek begini, bisa ngomong sama diri sendiri. Jelek-jelek begini, kurang sempurna begini. Kita itu akan masuk sorga. Not because, bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh hati. Sempurna tidak, kita masih berusaha hidup benar. Tapi kita sadar, Yesus sekarang jadi pusat hidup kita, kita mau berupaya untuk taat pada Tuhan. Kalau dilihat diri kita sendiri gak layak sih, tapi karena kita percaya sungguh-sungguh juru selamatku Mesias adalah Yesus. Kita ini punya hidup kekal, kau dan aku akan masuk surga. Jangan lihat orang sebelah kanan kirinya bercanda saja ya, tapi supaya ingat kalau pakai candaan gini kan bisa nyantol di pikiran. Ya, tunjuk orang sebelahnya tapi jangan lihat jelek-jelek begitu, akan ke surga. Sadarkah Anda bahwa kita akan masuk surga? Your greatest concern. Beban kita terbesar harusnya bukan kita bangun sebisa-bisanya di atas muka bumi. Saya tidak ngomong ini membuat Anda tidak bermotivasi bekerja. Tidak termotivasi sekolah, kuliah, udah nunggu surga. Wong antara Anda sekarang sampai mati itu kan masih harusnya lama. Paling tidak kita doakan gitu. Happy birthday to you, panjang umurnya. Kalau Anda masih mau hidup sekian lama di dunia, ya tolong kelola talenta. Jangan jadikan hidupmu dari sekarang sampai masuk surga itu seperti di neraka. Atau membuat orang lain hidup bersamamu itu kayak di neraka. Karena Anda tidak kelola talenta Anda. Tapi ini bukan destinasi, ini hanyalah journey. Ini loh kita mau ke surga, itu aja gak cukup buat happy, come on lah.
Saya tiap hari itu ingatkan diri sendiri, I'm going to heaven, man. Pastor Philip, halusinasi. Orang berkata, no. To me, percaya Yesus itu bukan halusinasi. Kehidupan kekal itu realita karena firman Allah menulisnya. Jangan kita percaya, cuman percaya lip service saja. Di bibir berkata aku mau ke sorga, tapi gak pernah jadi realita. You're not happy about it. Sedangkan kita mau berlibur aja yang gak pernah. Misalnya ke luar negeri, wow nanti saya dapat rezeki. Misalnya perusahaan itu lagi bonus, lalu semuanya itu diterbangkan pergi ke Singapura atau bahkan ke Europe misalnya. Wow seneng, padahal masih 3 bulan. Itu senengnya, atau baru tahun depan. Wow aku akan ke Eropa. Realita, karena Anda lihat issue tiketnya. Kok gak percaya you're going to heaven? Kenapa your feeling don't show it? Kenapa kita kok enggak menunjukkan bahwa kita sungguhan ke sana? Apakah jangan-jangan percaya kita abal-abal, hanya teori, kita enggak pernah pikirkan. Percaya karena pendeta mengatakannya, ya, tapi enggak pernah beriman. We are going to heaven. Kanker pun tidak membuat saya goyah. Waktu saya dikasih vonis itu tahun lalu ya. Tahu enggak pertama waktu dokter ngomong gini sama saya. Di Malaysia. Dokternya sampai geleng-geleng kepala. I have bad news. There is cancer in your kidney. It's positive cancer, dia bilang. Tahu nggak saya ngomong ini jujur, karena saya ngalami. Egois sih, saya belum sempat dalam split second, dalam waktu setengah detik itu nggak sempat memikirkan istri dan anak-anak, saya mikir Tuhan. Tapi setelah itu saya mikir anak-anak dan istri, saya berkata, mikir Anda, cuma saya berkata jangan dulu. Sebenarnya saya baru sadar bahwa Anda itu jadi stres ya saya. Saya itu happy tenan loh waktu dibilang kanker itu gila nggak? Saya berkata yes dalam hati saya. Bukan kankernya. The fact that heaven becomes more near. Saya berkata wow aku akan akhirnya ketemu dengan si dia yang selama ini ku agungkan, elukan, ku cintai, ku layani mati-matian. Wow aku mau ketemu Yesus. Lamunan saya itu meskipun kelihatan begini jiwa saya, tapi fisik saya selalu kan kalem. Dokternya itu sampai tegur saya, sir gitu ya, atau hey, don't take it lightly, dia bilang. Jangan kau entengin, jangan kau remehkan, jangan kau sangkali. Saya bilang, siapa entengin, siapa sangkali? Saya berkata, dokternya itu lihat saya nggak percaya. Kok saya senyum, tenang biasa, nggak panik seperti pasien lainnya. Saya bilang, hey, sampai dokternya itu yang harus berkata, kanker. Dokter bilang, jangan kau remehkan. Saya bilang, dok saya enggak remehkan. You said cancer, right? Saya bilang, yes. Now, what's your solution? Sungguhan loh, sehari itu saya sadar bahwa yang namanya hidup kekal itu bagi saya, it's a reality. Hei Habakuk, ngajari kita itu. Beria-ria itu dalam Allah yang menyelamatkan kita. Tapi jangan mati dulu. Kita harus hidup panjang, karena tugas kita masih banyak. Amin. Ngomong kanan kirinya, happy birthday to you, panjang umurnya. Jangan mati dulu. Orang lain butuh. Saya sih gak butuh. To me, this earth is not my home. Sungguhan, every day saya memikirkan kedatangan Tuhan. Bukan mikir mati, mikir hidup malahan. Habakuk ajari kita, semua itu sia-sia. Mirip seperti pengkhotbah, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya kembali ke ayat 17, ada tulisan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Lagi, sekalipun pohon ara. Lagi, sekalipun pohon. Lagi, tunggu. Sekalipun. Allah yang kau sembah dalam nama Yesus bukanlah Allah jikalau. Jikalau kau beri ini aku happy. Dia adalah Allah sekalipun. Jikalau engkau memberi aku jodoh. Jikalau aku sembuh, saya muak dengan yang begitu. Apalagi orang yang melayani pakai iming-iming. Atau orang yang melayani pakai pancing. Nanti ya saya doakan setelah kamu sembuh ya. Kamu gak perlu, sembuh-sembuhin aja.
Supaya orang itu dari kesadaran dan dari cinta. Nanti ya kalau sudah keluar dari masalahnya, ayo ya memberikan persembahan. Apakah Tuhan murahan? Tuhan itu begitu mulia, orang memberi persembahan. Namakanlah persembahan persepuluhan lah, sukarela, whatever. Itu orang harus appointment sama Tuhan. Jangan gitu. Kalau doain orang lagi dalam sengsara, nangislah sama dia dan dengan imanmu pinjamkan, angkat dia. Tapi janganlah kita dari sisi sana berkata, jikalau engkau nolong aku, nanti aku kasih persembahan. Gak usah. No need, no thank you, go. Allah yang disembah di gereja kita adalah Allah sekalipun. Sekalipun pohon ara gak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hewan ternak gak ada di kandang. Semua hasil mengecewakan. Allahku tetap dia. Gunung batuku. Come on, saya sudah serius begini. Teriak-teriak, at least tepuk tangan tuh Tuhan. Zefanya, penulisnya Nabi Zefanya. Pesannya adalah Yesus adalah pahlawan yang memberi kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ternyata Tuhan itu Allah yang aktif. Yesus digambarkan di Zefanya lewat Nabi ini. Dia adalah Tuhan yang merancang kemenangan untuk umatnya. Tapi kita mesti sungguhan sama Tuhan. Karena Tuhan paling benci dosa pura-pura. Sungguhan itu kita boleh apa adanya. Meskipun kita gak sempurna. Tuhan aku struggle di area ini. Aku jatuh bangun terus. Aku sih kudu gak mau marah. Emosi lagi sampai hari ini. Aku bentak-bentak anakku. Aduh Tuhan, asal kita gak gengsi. Kalau Tuhan suruh kita minta maaf. Suruh kita berubah itu kita mau. Tuhan itu sayang sama orang yang belum sempurna. Tuhan jadi ingat. Untuk itulah dia Tuhan di hidupmu. Dia tabib kan bagi orang yang sakit. Orang sehat kan gak perlu dokter. Tapi Tuhan itu asal kita itu jujur. Kita itu apa adanya sama Tuhan. Tulus sama Yesus. Yesus itu berjanji akan jadi pahlawan yang gak kelihatan. Yang mengatur langkahmu. Sehingga terlalu banyak kebetulan yang disengaja oleh Tuhan. Yesus adalah pahlawan yang memberi kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dengan dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sadarkah Anda waktu baca Zefanya 3:17 ini? Tuhan kita aktif banget. Dia bergirang. Dia membarui kita. Dia yang nyanyi dan bersorak-sorak. Tentunya Tuhan tidak memuji kita. Dia menyanyikan lagu rancangan indah atas kita. Misalnya anak kecil dinyanyi sama papanya. Ya, aku nyanyikan lagu, kamu akan jadi orang besar, kamu jadi orang hebat, kamu akan berhasil, sukses. Lagu itu kan lagu yang mengingatkan dia. Tuhan itu juga menyanyikan lagu yang hanya Tuhan yang tahu. Di hati Tuhan itu selalu ada melodi tentang rencana indah yang ia hendak lakukan di hidupmu. Yang dia butuhkan dari kita hanyalah kita sungguhan sama Tuhan. Kalau cari Tuhan itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. Itu bukan kata saya, itu kata Ibrani. Ibrani 12. He rewards those who diligently seek him. Itu sungguhan. Meskipun kita waktu cari Tuhan tidak boleh motivasi. Tetapi Tuhan tahu gimana memberi upah. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan itu aktif. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak. Kita tuh punya Tuhan yang bisa tepuk tangan. Tidak seperti berhala yang diam, bisu, gak bisa berbuat sesuatu. Dia itu bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini dia kuncinya di ayat awal-awal. Tuhan Allah ada di antaramu. Garis bawahi kata ada di antaramu. Orang yang dikenan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berniat dalam hidup orang itu jadi pahlawan. Orang itu akan in step. Bukan misstep. Paham ya? Misstep itu misalnya nih. Pernahkah Anda waktu main bola basket atau main bola gimana gak tahu. Bisa aja satu tim itu tertular virus ini. Wow, pegang itu bisa lepas. Lalu lemparkan ke temannya juga lepas. Padahal mudah loh. Seluruh temennya 5-5 main basket itu semuanya pegang bola, licin semua. Bisa lepas tangan. Itulah nasib orang-orang yang ditentang Tuhan.
Sudah di tangannya pun misstep. Langkahnya itu gak bisa tepat dengan ketukan dan ritme Tuhan. Tapi in step, bola bisa di tangan. Padahal dilemparkan secara gak sengaja. Ada orang itu bisa in step. Dunia berkata lucky atau hoki. I don't believe it. Itu adalah Tuhan yang ada di antara. Anda merasa bergumul sendiri, jangan salah. Setiap kali Anda sedang bergumul dalam kehidupanmu, misalnya soal bisnis atau rumah tangga, Anda waktu bergumul, kayaknya Anda di kerumunan banyak orang, urusan Anda banyak ini itu. Kalau Anda jalan dengan Tuhan, Tuhan jalan denganmu. Dan dia selalu ada di kerumunan di mana ada Anda dengan orang lain. Dan somehow Tuhan itu selalu berkeliaran tapi dia gak kelihatan. Sehingga membuat segala sesuatu itu masuk ke posisi dan tempat yang seharusnya dalam rencana Bapa dalam hidupmu. Gak otomatis. Tuhan bekerja sama itu berarti Tuhan tidak mencipta simsalabim abrakadabra. Tapi Tuhan akan memakai semua situasi hidupmu ketika kau kumpul, ketemu, going places, pergi ke tempat-tempat baru, tempat-tempat lama, ketemu orang baru, orang lama itu Tuhan itu selalu dia selalu jadi seksi sibuk di sekelilingmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Itu artinya Tuhan itu working together with you. Menjadi co-workermu. Dia tidak langsung dari atas bypass. Tapi dia di tengah-tengah. Siapa yang kau ketemui? Tuhan itu bisa merajut seperti ini. Sehingga semua rancangan jahat tiba-tiba dibatalkan. Karena ada Tuhan yang keliaran. Sekelilingmu itu keliaran terus. Anda tidak lihat. Kemanapun kau pergi itu ada satu dimensi. Di situ ada Tuhan yang berkeliaran. Berkeliaran terus. Anda tidak lihat. Di luarnya kelihatan tenang. Dan Anda sedikit gelisah. Malah justru sangat panik. Aduh Tuhan, tapi kalau Anda cari dia, itu Tuhan itu keliaran sekeliling Anda. Seperti ada satu putaran atau pusaran angin sekelilingmu. Siapa yang masuk ke tengahmu langsung diatur sama Tuhan untuk menjadi aset buatmu. Dan semua orang yang merombak dan merusakmu sama Tuhan tiba-tiba somehow dibuat jatuh jauh. Itu seperti itu. Anda akan kaget. Sehingga hidupmu akan penuh dengan yang namanya coincidences. Tuhan itu kadang-kadang kerjanya tidak seperti yang kita kira. Simsalabim, dirubah. Tapi Tuhan turun di levelmu. Bukan bird's eye view. Dan bekerja sama. Berkelibatan di sekelilingmu. Itulah yang Tuhan ajarkan di Nabi Sefanya. Cara kerja Allah itu kayak gitu. Di dalam hidup orang yang berkenan padanya. Sedikit lagi ya. Saya sedikit overtime, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya, oke. Coba beritahu kanan kirinya. Beritahu apa? Sabar ya. Oke. Hagai. Penulisnya adalah Nabi Hagai. Pesannya adalah Yesus adalah pembangun rumah Tuhan. Yang tidak pernah berutang pada mereka yang membangun gerejanya. Tahu nggak? Kalau saya ngomong gini, fair enough kalau Anda baca kitab Hagai. Jesus is a church builder. Eagle Kids, we are church builders. Eagle Kids, we are church builders. Let me tell you the first church builder in the world. The most important one is Jesus. Dia itu church builder. Yesus adalah pembangun rumah Tuhan. Dan dia gak pernah hutang sama mereka yang membangun gerejanya. Saya ajak kita untuk melihat ayatnya dulu. Hagai 1 ayat 7-9. Sambung Hagai 2, 19-20. Saya cover ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Siapa yang suruh? Nabi Hagai? Nabi Hagai kan hanya kepanjangan mulut Tuhan. Jadi siapa yang suruh mereka naik ke gunung, bawa kayu, bangun gereja atau rumah Tuhan di perjanjian lama? Siapa yang suruh? Tuhan Yesus. Hagai adalah tentang pembangunan rumah Allah. Itu adalah hatinya Allah. Yesus adalah anak tukang kayu itu. Yang menyuruh umat Israel naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumahku. Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan.
Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap jadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk sama rumahnya sendiri. Ada orang berkata, gereja itu bukan gedungnya, people-nya. Betul, saya setuju. Tapi tidak sepenuh. Gereja itu juga gedungnya. Oke. Satu tempat yang didedikasikan menjadi tempat umatnya berkumpul untuk mencari Tuhan bersama. Tempat itu akan menjadi sweet memory bagi Jesus. Makanya kalau setiap kali kita lihat misalnya di Eropa yang dahulu notabene pernah jadi negara yang kekristenan dominan. Kalau sekarang Anda lihat, mungkin datang ke situ, mungkin Anda tahu, mungkin dari Reels, dari YouTube atau dari apa. Anda lihat gereja, luarnya, dalamnya pub. Diganti jadi clubbing, tempat clubbing. Itu ya, sekalipun kita tahu, church is the people. Anda lihat gitu itu miris hati, sakit di sini. Sakit nggak tahu, kalau saya sih rasa gitu, mungkin karena hati gembala ya. Saya rasa sakit di hati, rasanya, aduh Tuhan kalau bisa tak tebus itu. KMS Europe biar tebus yang gituan. Tak tebus deh. Kalau gereja-gereja Eropa nggak mampu lakukan itu, kita Indonesia yang jadi misionaris. Itulah, church is not only the building, not only the people. Ngapain Yesus ngamuk di bait suci? Padahal bait Allah itu yang bangun Herodes. Tapi kan Tuhan gak peduli siapa yang bangun dulu. Tuhan kan peduli peruntukannya. Tempat itu kan tempat orang-orang Yahudi itu datang tiap tahun tuh membawa persembahan untuk Tuhan. Korban-korban bakaran. Tuhan itu tunggang balikan. Padahal itu memang adalah tempat lokasinya bait Salomo yang runtuh lalu didirikan lagi di zaman Esra Nehemia. Lalu nanti di perjanjian baru zaman Yohanes Pembaptis itu dibangun kan sama Herodes untuk bisa menarik hati orang Yahudi terhadap pemerintahannya. Tuhan tidak peduli. Itu tempat dari dulu memang Bapakku jadikan lokasi. Tempat orang itu datang menyembah Tuhan di Yerusalem mencari wajah Allah. Tuhan, church is also the building. Hagai tentang itu. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. From now on, mulai dari hari ini. Mulai dari hari apa? Bukan hari Senin, Selasa. Mulai dari hari kau serius dengan visi bergereja dan membangun gereja Tuhan. Hari itu aku akan memberi berkat. Makanya itu, orang Kristen yang jalan-jalan gereja tidak pernah tertanam, dia belum mengerti maksud Allah dalam hidupnya. Meskipun gereja itu tidak ada yang sempurna. Dan hari itu kita diajari dari kitab Hagai bahwa Yesus itu pembangun rumah Tuhan. Dan dia gak pernah berhutang pada orang yang membangun gerejanya. Makanya Tuhan berkata mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kitab Hagai mengajari kita bahwa hati Tuhan itu kepada gereja. 2003 saya mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dan hari ini menjadi visi misi kita. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Saya terus introspeksi. Memastikan bahwa itu bukan ambisi saya. Saya introspeksi, saya ini kenal diri sendiri. Saya ini orangnya tidak cari begituan. Malah justru dengan visi ini tak mungkin kami ini bisa retire atau bisa pensiun. Gak bisa. Tapi hari itu di tahun 2003, saya mengalami perjumpaan yang sangat pribadi, yang saya sulit jelaskan. Saya menangkap isi hatinya bahwa Tuhan ingin mendirikan gereja yang murni, bukan gereja yang sempurna, gereja yang mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan jemaatnya. Dan gedung itu penting. Meskipun kita tidak akan bawa gedung ini waktu nanti suatu hari Tuhan datang, tapi selama gereja dan gedungnya ada di atas muka bumi, dan juga beroperasi dengan cara yang benar, maka gereja itu bisa menjadi gerbang sorga yang alam maut tidak bisa menguasainya di dunia. Gereja itu juga gedungnya. Karena itu jangan sampai kita datang ke gereja, lalu habis itu kita besoknya minggu depan cuma jalan-jalan. Jalan-jalan doang. Jangan. You have to adopt a house. Gereja Tuhan bukan hanya satu. Meskipun kita juga harus menguji untuk kita bisa ketemu gereja yang lebih murni.
100% gereja terus dimurnikan. Tapi gereja yang lebih murni pasti ditemukan. Kita harus adopsi itu rumah Tuhan. Dan dijadikan rumah kita. Tempat kita langganan datang untuk bersekutu dengan saudara seiman. Dan mengerti kehendak Allah yang besar. Dari kitab Hagai kita diajari untuk tertanam. Untuk cinta rumah Tuhan. Cintakan rumahmu menghanguskan aku. Saya berdoa supaya Anda sungguh-sungguh tertanam. 2 buku lagi selesai. Sakaria, penulisnya adalah Nabi Sakaria. Pesannya adalah Yesus adalah Raja Mesias yang mengendarai seekor keledai dan yang akan memerintah di akhir zaman. Luar biasanya bukan kebetulan. Ratusan tahun sebelum Yesus menunggangi keledai masuk ke Yerusalem. Lalu mereka saut-sautan berkata, Hosana, Hosana. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Sudah dinubuatkan. Dahsyat sekali di Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Luar biasa, Sakaria nampak picture of Jesus lewat nubuatannya. Bahwa nanti suatu hari Mesias akan masuk ke kota Daud. Mengendarai itu. Cerita mereka dapat keledai tahu nggak? Yesus cuma bilang aja. Bilang sama muridnya, kamu nanti masuk ke sana, kamu lihat ada seekor keledai muda yang tidak pernah ditunggangi dengan induknya. Kamu lepaskan talinya, kalau ada orang teriak sama kamu tanya, mau diapain tuh? Bilang Tuhan membutuhkan dan akan mengembalikan, Tuhan meminjamnya. Persis itu yang dilakukan Petrus, teman-teman lepaskan. Ya tentulah orang pasti akan teriak lah, maling-maling, untung gak begitu. Lalu waktu Petrus berkata, Tuhan, guru membutuhkannya. Mereka sanggup melepaskan. Cara mendapatkan keledai pun ajaib. Kalau Tuhan Yesus itu seorang rabi pernah baca Sakaria lalu dia tiru-tiru. Caranya secara natural. Bisa aja nabi palsu. Orang juga bisa rekayasa ya kan. Memang tertulis di Sakaria ratusan tahun sebelumnya. Tapi cara Tuhan Yesus akhirnya ketemu keledai itu lewat hikmat marifat dan lewat kuasa yang ajaib. Yesus itu benar-benar adalah Mesias. Kalau Anda baca sungguhan di Sakaria, Anda ketemu Yesus setiap halamannya. Tapi Sakaria bukan hanya kedatangan Tuhan pertama kali. Kalau Anda baca di kitab Sakaria, Anda akan menemukan nubuatan akan kedatangan Yesus kedua kali. Sakaria itu boleh dikatakan kitab wahyunya Perjanjian Lama. Terakhir Maleaki, haleluya. Katakan kanan kirinya, terima kasih untuk kesabarannya. Penulisnya adalah Nabi Maleaki. Pesannya di sini kalau Anda baca, Maleaki itu benar-benar pujasera. Kalau Anda baca ya, karena dia adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama, lalu sebentar lagi masuk Perjanjian Baru, langsung muncul Yesus Kristus. Kitab Maleaki itu seperti pesan-pesan terakhir, lalu 400 tahun ada masa diam. Antara Maleaki dan Matius itu ada 400 tahun masa sunyi. Tuhan tidak bicara lagi sama umatnya for 400 years. Makanya Tuhan itu kasih pesan-pesan, misalnya kalau seorang ayah, ya kan, mau meninggalkan rumah, pergi jauh. Dia akan pesan-pesan, tolong ya ini dijaga adikmu. Dia pesan-pesan. Nah, Maleaki itu pesan-pesan. Tapi inti sari Maleaki itu ada di ayat terakhirnya. Ya, nah pesannya ini dulu tulis. Yesus adalah hati Bapa dan hati Anak yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Oke? Hati Bapa, hati Anak. Kitab Maleaki kalau Anda perkan head to head dengan kitab Wahyu luar biasa. Hati Bapa, hati Anak. Tuhan itu kalau tidak kembali, Tuhan pukul bumi. Ujungnya, Tuhan itu memberkati bumi. Bumi yang baru, langit yang baru. Bermula dengan hati Bapa dan hati Anak, separated. Kitab Matius, muncullah Anak Allah yang selalu bicara tentang Bapaknya. The whole Bible is beautiful. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Maleaki 4 ayat 5 dan 6. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Garis bawahi hati bapa-bapa dan garis bawahi hati anak-anak. Siapa yang bisa mewakili kedua-duanya kalau bukan Yesus? Yesus adalah hati Bapa dan hati Anak yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Kitab Maleaki itu campur-campur. Di dalamnya ada soal imamat yang betul.
Tuhan tegur imamat yang salah. Bukankah dari mulut seorang imam orang terima pengajaran? Kenapa kamu ngomongnya sembarangan? Hidupnya lebih sembarangan lagi. Tuhan tegurin tuh imamat. Kalau hari ini sama dengan kaum pendeta. Oh, hidupmu gak lebih benar dari jemaatmu gitu. Bagaimana orang luar akan melihat dan memuliakan Allah. Tuhan tegur. Ya. Lalu juga di dalamnya ada tentang kawin campur. Tuhan tidak berkenan, yang Tuhan kehendaki dari pernikahan kudus adalah benih yang kudus, yaitu anak-anak yang dikuduskan. Jangan kamu itu berubah setia dengan istri masa mudamu. Tuhan tegur, bukannya kamu harusnya setia pada istri masa muda, malah justru cari istri muda. Tuhan marah karena kawin campur, tapi di dalam Maleakhi juga ada tentang persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Yang ini menjadi perdebatan hari ini di dunia modern. Menurut saya sih agak ridiculous, kalau itu ada dalam Alkitab, itu adalah kebenaran. Udah gak perlu kita bahas. Kalau Anda baca ini semuanya, keluar dari hati anak, celaka. Kalau kita ini punya hati budak, kita akan merasa terpaksa melayani Tuhan. Imamat apa, gak usah lah peduli amat. Untuk survive bertahan hidupku aja kok. Kenapa aku harus mikirin orang lain? Gak ada hati Bapak. Hati Bapak itu kan selalu peduli, selalu sacrifice. Orang kalau baca kitab kitab Maleakhi, tentang imamat itu, tentang ministry, tentang pelayanan. Dari hati Bapak, dia pasti akan care untuk orang lain. Kalau dia dari hati anak, dia pasti rindu menyenangkan bapaknya. Pelayanan itu tidak ada maknanya kalau tidak dari motivasi. Ingin menyenangkan Bapak. Dan pelayanan itu juga percuma kalau bukan dari hati orang yang lebih mature, dewasa secara iman. Dia belum sempurna. Tapi dia terbeban untuk orang lain yang lebih lemah. Apakah kami yang berkhotbah yang melayani lebih bagus dari Anda? Bukan. Tapi kami duluan. Karena Tuhan sudah begitu baik, kami ingin kembalikan. Semua keluar dari beban karena rindu. Kalau saya tunggu saya sempurna dulu, saya nggak akan khotbah-khotbah. Sebab setelah saya khotbah, saya pun diproses oleh khotbah saya. Tapi karena saya mempedulikan Anda, kebutuhanmu tidak boleh menunggu. Tidak boleh menunggu saya sempurna dulu. Saya melayani hari ini dalam kapasitas kita yang berbeda-beda nih. Itu bukan karena kita sudah perfect. Tapi karena hati Bapak. Bukan hanya ingin menyenangkan Tuhan. Tapi karena aku peduli sama adik-adikku. Hati Bapak. Demikian pula soal kawin campur. Kalau kita gak ngerti hati Bapak. Kita gak akan ngerti Bapak. Kita kan gak akan paham. Apalagi kalau kita gak punya hati anak. Kita akan memberontak. Aku mau sama siapa yang gua mau. Gak usah ngurusi kehidupan cintaku. Tapi kalau kita ngerti dari anak. Maksud Bapak itu kenapa? Dia itu ingin memberkati. Dia ingin mempercayakan estate-nya. Dia ingin mempercayakan wariskan kepada kita kerajaan. Kita gak boleh loh salah kawin nih, salah nikah. Celaka, jangankan warisan Bapak. Warisan Papa Mama pun bisa runyam. Kalau dapat istri yang gak bisa kerja. Hanya foya-foya. Yang selalu merongrong dari belakang. Atau dapat suami yang gak keruan. Papanya besarkan terakhir hanya disia-sia oleh seorang suaminya. Kalau kita mengerti hati Bapak, hati anak, kita gak akan kawin campur. Kita gak akan sembarangan sama jadian sama orang gak seiman. Percintaan kita, hidupan cinta kita pasti diserahkan ke Tuhan. Karena kita ngerti Bapak itu mau mempercayakan. Lewat pernikahanku pertama mau percayakan anak loh. Gak main-main. Anak neraka sorga itu tergantung Papa Mama juga. Meskipun akhirnya mereka memutuskan sendiri. Bapak mau mempercayakan sesuatu. Jangan ngawur pacarannya. Jangan ngawur jadian sama siapa aja. Asal cantik, asal masuk kriteria, asal ini adalah ini sesuai dengan mimpiku. Tapi sesuai dengan kehendakmu. Dan kalau kita tidak punya hati Bapak. Celaka. Tentang persembahan persepuluhan. Udahlah. Kalau kita nggak ada hati Bapak. Kita nggak akan peduli. Kita kan mikirnya diri kita sendiri kan. Selalu gitu kan. Anak-anak kita kalau punya berapa anak ya. Kalau Anda punya 2 anak, 3 anak, 4, 5, 1 anak so pasti. Anda harus dan saya harus ajarin masing-masing mereka punya mentalitas anak sulung. Sungguhan. Supaya kalau kita punya mentalitas anak sulung, bukan anak sulung yang gak bagus itu di kitab Lukas, tapi anak sulung yang benar, maka mereka akan tangkap adopsi hati Bapak. Mereka gak merasa aku adik kok gampang. Masing-masing punya tanggung jawab. Ajari mereka untuk peduli sama adik-adiknya atau sama sibling kakak adiknya. Kamu itu kepanjangan tangan. Kalau kita melihat persembahan, termasuk persembahan persepuluhan dari kacamata itu, saya rasa terhormat. Bisa turut membangun, bisa turut sumbangsi, bisa turut
untuk bekerja bagi kerajaannya. Kalau kita dari hati anak, ampun kalau anak itu cinta sama papanya, apa artinya sesuatu untuk menyenangkan dia? Perdebatan yang terjadi itu karena tidak ada hati bapak, tidak ada hati anak. Ayat terakhir itu dipungkiri, lalu bedah buku Maleakhi pasal 1, 2, 3, 4 dan jadi debat. Kalau Anda hidupkan ayat terakhirnya, Anda lihat Yesus sebagai anak. Yesus mencerminkan Bapa. 1, 2, 3, 4. Kita akan angkat tangan dan berkata, don't be quiet for 400 years in my life. Use me now. Jangan diam selama 4 minggu di hidupku. Pakai aku. Amin Bapak Ibu. Semoga Anda diberkati. Terima kasih sudah bersabar. Cincin Puhuicia, masih ada perjanjian baru jam 4. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.